Hai, terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Kita bertemu kembali di mata pelajaran PPKN bersama saya, Valentina Hutagalung. Masih di bab yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Hari ini, di video yang ketiga atau pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi, akan ada 3 topik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga Kementerian Negara. Yang kedua, klasifikasi kementerian. Dan yang ketiga adalah lembaga non-kementerian. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Indonesia. Tahukah kalian bahwasannya Indonesia kita ini menganut sistem pemerintahan presidensial? Jadi, pada negara yang menganut sistem presidensial, presiden itu mempunyai 2 kewenangan ya, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Oleh sebab itu, seorang presiden memiliki tugas dan kewenangan yang sangat banyak, sehingga presiden membutuhkan orang lain untuk membantunya, karena negara itu memiliki urusan yang sangat banyak. Oleh sebab itu, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Jadi, menteri-menteri ini dipilih langsung oleh presiden. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam suatu kementerian, terdapat menteri yang memimpin kementerian tersebut sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada presiden. Jadi, keberadaan Kementerian Negara ini diatur secara tegas dalam pasal 17 ayat 1, 2, 3, dan 4 bab 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Kedua, Menteri-Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketiga, setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya, tugas dan urusan Kementerian Negara juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008. Jadi, kementerian berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 31 Ayat 1, tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian, Kementerian Negara juga memiliki beberapa tugas, yaitu mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah diletakkan pada bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawabnya. Kemudian, menampung berbagai masalah yang muncul dan mengusahakan penyelesaian masalah dengan mengikuti semua perkembangan keadaan di bidang yang membutuhkan koordinasi. Kemudian, melakukan koordinasi dengan berbagai direktur, jenderal, dan pemimpin lembaga lain untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah, terlebih yang berkaitan dengan lembaga atau bidang dalam negara. Kementerian Negara juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama adalah koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga terkait dengan isu di bidangnya. Yang kedua, pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya. Yang ketiga, berkoordinasi melaksanakan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidangnya. Yang keempat, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab di bidangnya. Yang kelima, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan di bidangnya, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Jadi setiap menteri itu memiliki tugasnya masing-masing di bidangnya masing-masing. Misalnya, Kementerian Kelautan atau Menteri Kelautan hanya mengurusi bidang kelautan, tidak akan mengurusi bidang yang lainnya. Selanjutnya kita masuk topik yang kedua, yaitu klasifikasi kementerian di Indonesia. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Negara itu hanya bisa berjumlah 34, tidak boleh lebih. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, Kementerian Negara itu diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Ada 3 urusan pemerintahan yang harus ditangani oleh kementerian.
Yang pertama, ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua, ada kementerian yang menangani urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam upaya pembangunan nasional. Kementerian ini terdiri atas 19 kementerian, mulai dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Kementerian ini terdiri atas 8 kementerian. Yang pertama, Kementerian Sekretariat Negara, yang kedua Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ketiga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, keempat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kelima Kementerian Pariwisata, keenam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ketujuh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan yang kedelapan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang disebutkan tadi, ada juga kementerian koordinator yang memiliki tugas melakukan sinkronisasi serta koordinasi urusan kementerian-kementerian yang ada di dalam lingkup tugasnya. Jadi, klasifikasi kementerian ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang kedua, ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketiga, ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian. Dan yang keempat, ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman atau Kelautan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, jumlah maksimal kementerian yang dapat dibentuk di Indonesia adalah 34 kementerian. Dan setiap kementerian itu memiliki pemimpinnya masing-masing. Contohnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Pak Muhammad Mahmud. Jadi menterinya itu adalah Pak Muhammad Mahmud. Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Menteri Keuangan dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Jadi menterinya Ibu Sri Mulyani Indrawati, begitu ya. Jadi periode 2019 hingga 2024 yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, kabinetnya disebut dengan Kabinet Indonesia Maju. Jadi semua menteri-menteri ini adalah orang-orang yang membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Kementerian Negara, kita juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK. LPNK ini dahulu namanya adalah LPND atau Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-kementerian ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. Lembaga pemerintahan non-kementerian juga memiliki tugas dan fungsi. Tugas lembaga pemerintahan non-kementerian adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsinya yang pertama adalah pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan, kedua koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga, yang ketiga fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan, yang keempat, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
Jadi ada banyak lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian ada yang dikoordinasi oleh kementerian, tetapi ada juga yang tidak dikoordinasi oleh kementerian. Contohnya, LPNK yang dikoordinasi oleh kementerian yang pertama ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. ANRI ini dikoordinasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian Badan Ekonomi Kreatif itu dikoordinasi oleh Menteri Pariwisata. Tapi tadi saya bilang ada juga LPNK atau Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang tidak dikoordinasi oleh kementerian. Contohnya adalah Bank Indonesia, Badan Informasi Geospasial, dan Badan Intelijen Negara. Dan banyak juga yang lain contoh-contohnya. Nah, ini kamu bisa lihat contoh-contoh lembaga non-kementerian yang dikoordinasi kementerian dan yang tidak dikoordinasi kementerian. Jadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak dikoordinasi oleh kementerian. Tapi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, itu dikoordinasi oleh kementerian. Jadi banyak contohnya ya. Nah, ini juga contoh-contoh LPNK yang dikoordinasi maupun yang tidak dikoordinasi oleh kementerian. Nah, kita sudah selesai membahas materi kedudukan dan fungsi lembaga Kementerian Indonesia dan lembaga pemerintahan dan kementerian. Sekarang saatnya kamu mengerjakan latihan soal ini di rumah ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel saya supaya kalian mendapatkan materi-materi menarik lainnya tentang pembelajaran PPKN. Sampai jumpa!